di Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang, sehingga tadi saya sampaikan pada mereka jangan patah semangat. Ya. Itu. Kemarin saya menerima surat dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan mungkin dalam bulan-bulan ini saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bisa terbang lagi ke FIFA, ke Zurich untuk menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan. Ya, terima kasih. Tadi Coach Sintayong menyampaikan memang ada masih titik-titik lemah yang perlu diperbaiki, baik di sisi terutama di sisi fisik dan sedikit di sisi skill. Tetapi bahwa ada sebuah perbaikan yang sangat mendasar di sisi skill, sehingga persiapan mereka untuk masuk di sebuah kompetisi itu Coach Sin menyampaikan sangat siap. Ya. Pak, terkait dengan Mercedes Piala Dunia, Pak. Untuk mereka yang kehilangan tolong khususnya para pelaku UMKM, Pak. Ada solusi atau kompensasi juga nggak untuk tim yang kehilangan peluang gitu ya? Dari pemerintah apakah ada kompensasi atau solusi untuk tim yang kehilangan peluang? Tadi saya menanyakan kepada para pemain, apakah ada hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan. Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri, TNI, maupun di PNS. Itu aja. Terima kasih. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara resmi tidak mengakui Israel sebagai negara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam hal tidak mengakui atau berinteraksi dengan warga negara Israel. Pada tahun 2018, Indonesia menolak untuk memberikan visa kepada dua pemain bulu tangkis Israel, Misha Zilberman dan Sagit Muki, yang ingin berpartisipasi dalam kejuaraan dunia bulu tangkis di Jakarta. Alasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah karena alasan politik dan keamanan, yang berkaitan dengan ketidakakuan Indonesia terhadap Israel.
Kebijakan ini didasarkan pada pandangan politik dan ideologi yang dianut oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia secara umum. Pandangan ini dipengaruhi oleh sejarah konflik antara Israel dan Palestina, yang telah menyebabkan rasa ketidakpercayaan dan permusuhan antara keduanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak dipegang oleh semua orang di Indonesia dan ada orang-orang di Indonesia yang ingin melihat hubungan yang lebih baik dengan Israel. Seperti halnya dengan kebijakan luar negeri dan politik dimanapun di dunia, pandangan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terus berubah seiring waktu dan dalam merespon kondisi internasional yang terus berubah. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dapat memiliki beberapa dampak negatif pada sepak bola Indonesia, antara lain, kehilangan kesempatan untuk mempromosikan sepak bola Indonesia secara internasional. Sebagai tuan rumah, Indonesia dapat menarik perhatian dunia dan memperkenalkan potensi dan kekayaan sepak bola Indonesia kepada dunia. Kehilangan potensi pendapatan dari acara tersebut. Sebagai tuan rumah, Indonesia dapat memperoleh pendapatan dari penjualan tiket, hak siar, sponsor, dan pendapatan lainnya dari kegiatan seputar acara tersebut. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara resmi tidak mengakui Israel sebagai negara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam hal tidak mengakui atau berinteraksi dengan warga negara Israel. Pada tahun 2018, Indonesia menolak untuk memberikan visa kepada dua pemain bulu tangkis Israel, Misha Zilberman dan Sagit Muki, yang ingin berpartisipasi dalam kejuaraan dunia bulu tangkis di Jakarta. Alasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah karena alasan politik dan keamanan, yang berkaitan dengan ketidakakuan Indonesia terhadap Israel. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan politik dan ideologi yang dianut oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia secara umum. Pandangan ini dipengaruhi oleh sejarah konflik antara Israel dan Palestina, yang telah menyebabkan rasa ketidakpercayaan dan permusuhan antara keduanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak dipegang oleh semua orang di Indonesia dan ada orang-orang di Indonesia yang ingin melihat hubungan yang lebih baik dengan Israel. Seperti halnya dengan kebijakan luar negeri dan politik dimanapun di dunia, pandangan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terus berubah seiring waktu dan dalam merespon kondisi internasional yang terus berubah. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dapat memiliki beberapa dampak negatif pada sepak bola Indonesia, antara lain, kehilangan kesempatan untuk mempromosikan sepak bola Indonesia secara internasional. Sebagai tuan rumah, Indonesia dapat menarik perhatian dunia dan memperkenalkan potensi dan kekayaan sepak bola Indonesia kepada dunia. Kehilangan potensi pendapatan dari acara tersebut. Sebagai tuan rumah, Indonesia dapat memperoleh pendapatan dari penjualan tiket, hak siar, sponsor, dan pendapatan lainnya dari kegiatan seputar acara tersebut. Terima kasih sudah mengikuti berita kami selama ini. Kami senang bisa menjadi sumber informasi terpercaya untuk saudaraku semua. Namun, untuk terus memberikan berita terbaik dan berkualitas, kami membutuhkan dukungan saudara. Saudaraku bisa membantu kami dengan cara subscribe, like, dan share konten kami ke teman-teman dan keluarga Anda. Dengan begitu, kami akan semakin termotivasi untuk menghadirkan berita terbaru dan terupdate untuk Anda semua.